Di dalam Al-Quran ada dua kata yang ejaannya hampir sama. Memang karena akar kata yang sama. Kedua kata itu adalah yang pertama walid dan yang kedua adalah walad. Akar katanya adalah al-wiladatu, dalam arti keterkaitan antara walad dengan walid, karena ada satu kejadian yang disebut wiladah, kelahiran. Yang dilahirkan disebutnya walad, dan yang menyebabkan lahir disebutnya walid. Maka walid bisa berarti ibu, namun bisa juga berarti bapak. Maka ketika dua-duanya diungkapkan, biasanya diungkapkan dengan ungkapan walidani atau walidaini, dalam arti ibu bapak. Ketika mengungkapkan ibu dengan ungkapan yang khusus, itu disebutnya ummun. Ketika mengungkapkan ungkapan bapak secara khusus, diungkapkan abun. Kenapa? Secara hukum alam atau sunnatullah, walad lebih dekat kepada ibu, kepada ummun. Ini adalah merupakan sunnatullah, sehingga apa saja yang terjadi biasanya diungkapkan kepada ibu. Seorang anak yang ketergantungan kepada ibu disebutnya ummi, ummiyun. Namun kemudian kata-kata ummiyun menjadi ungkapan layak tubuh walayak ro'u. Mereka yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, diungkapkan dengan kata-kata ummi, seolah-olah dia bergantung kepada ibu. Kalau kita perhatikan, seorang ibu biasanya diungkapkan dengan kata-kata makhluk yang lemah. Tetapi dari sisi yang lain, ternyata ibu adalah makhluk yang kuat dan istimewa. Dapat kita bayangkan, seorang ibu yang bisa mengandung selama 9 bulan. Dapat kita bayangkan tenaga yang dikerahkan selama mengandung. Disambung dengan peristiwa yang lebih hebat lagi, melahirkan. Bukan tenaga yang kecil. Ternyata bukan hanya berhenti di sana. Disambung dengan menyusui. 2 tahun bukan sedikit, bukan waktu sebentar. Jadi kalau kita hitung-hitung waktu yang dikeluarkan, tenaga yang dikeluarkan oleh seorang ibu dengan kelahiran seorang anak, 9 bulan mengandung, disambung dengan melahirkan, menyusui minimal 2 tahun, kurang lebih 3 tahun seorang anak dilahirkan, merepotkan ibunya. Namun ketika anak itu sudah dewasa, ternyata disandarkan bukan kepada ibunya, tetapi disebut anak bapaknya. Anak siapa yang pintar ini?
anak bapak anu, tidak disebut anak ibu anu. Anak siapa? Anak yang cantik ini, anak bapak anu. Kenapa tidak disebut ibunya? Hemat kami ini adalah satu kehormatan bagi seorang ibu justru ketika anaknya disebutkan dan disandarkan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Kenapa dikatakan kehormatan? Disebut anak bapaknya, menunjukkan anak ini resmi mempunyai bapak yang sah. Disebut saja bapaknya. Berbeda dengan hewan. Kalau hewan disebut anak induknya, sehingga ada ungkapan seperti anak ayam kehilangan induknya. Kenapa tidak dikatakan kehilangan jagonya? Karena manusia dan pemilik ayam pun itu merasa bingung yang mana jagonya itu. Terlalu banyak. Makanya demi kemudahan disandarkan saja kepada induknya. Ini adalah ayam induknya ini. Bapaknya enggak tahu. Tetapi anak manusia terhormat. Tidak disebutkan anak ibunya, tapi anak bapaknya. Kenapa? Disinilah letak kehormatan anak manusia. Oleh karenanya jangan heran seorang bapak pada satu saat bisa menolak ini bukan anaknya. Jangankan pernikahan di luar nikah, kelahiran di luar nikah. Banyak kejadian tidak bertanggung jawab bahwa ini bukan perbuatan dia, ini bukan anak dia. Sudah menikah pun seorang bapak bisa menolak ini bukan anaknya. Tetapi seorang ibu mustahil dan tidak akan bisa menolak bahwa ini bukan anaknya. Dari mana lahirnya? Makanya kenapa dalam Al-Quran diungkapkan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kalian, melahirkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut, dari rahim ibu-ibu kalian. Di sana tersirat makna bahwa jangan sampai terjadi ada seorang anak yang dilahirkan bukan dari rahim ibunya. Dengan ungkapan ummahatikum, maka Al-Quran memprediksi bahwa pada satu saat tidak mustahil ada seorang anak kelahirannya itu bukan dari rahim ibunya, tapi dari rahim sewaan, dari rahim rental. Apakah mungkin? Bukankah pernah terjadi di satu negara di mana suami istri yang kedua-duanya adalah orang yang sibuk, suaminya karir, istrinya pun juga wanita karir, ingin punya anak tapi nggak mau direpotkan dengan mengandung dan kelahiran. Akhirnya mereka sepakat untuk merental rahim seorang ibu. Hanya $10.000 US sampai melahirkan itu. Nah, timbul pertanyaan, kalau hanya mengandung sampai melahirkan, sampai dihargai $10.000 itu, melahirkannya, menyusuinya, kemudian menggendongnya. Nah, timbul pertanyaan kepada kita sebagai para suami, pernahkah kita menghargai kepada istri kita? Ketika seorang istri melahirkan anak kita yang disandarkan kepada kita, seorang anak kalau dinilai secara materi, secara finansial, berapa yang harus kita keluarkan? Kalau seperti keluarga yang tadi melahirkan saja $10.000, belum menyusui, belum menggendong, babysitter berapa 1 bulan?
minimal 500 sampai 600 ribu. Kalau 2 tahun belum menyusuinya. Timbul pertanyaan dari diri kita, pernahkah kita menghargai kepada istri kita? Barangkali inilah bagaimana perasaan dan pengorbanan seorang ibu dengan kelahiran anaknya. Tetapi ketika sudah dewasa, ternyata yang terangkat adalah bapaknya. Bin bukan kepada ibunya, tapi bin itu kepada bapaknya. Namun demikian, Al-Quran mengungkapkan dan menghargai kepada seorang ibu. Yang justru inilah yang jarang kita perhatikan. Idza da'aka abawaka fa'ajib ummaka. Apabila ibu bapamu bersamaan memanggilmu, fa'ajib ummaka, datangi dulu, penuhi dulu panggilan ibumu. Kenapa tidak panggilan bapamu? Tetapi kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika seorang bapak dan ibu mempunyai keperluan yang sama, ketika anak ini melebih dahulukan panggilan ibu, ternyata yang tersinggung dan marah bapaknya. Aku ini kan bapakmu. Padahal anak ini tahu bahwa bila ibu dan bapak menyeru, lebih dahulu didatangi ibu. Kenapa ada ungkapan bahwa al-jannatu tahta aqdamil ummahat? Surga ada di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawah telapak kaki bapak. Ketika seseorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya ibu dan saya ingin berbakti kepada ibu itu, tetapi saya tidak mempunyai alat, hanya satu, tenaga. Saya ingin berbakti kepada ibu. Mulai sekarang sampai akhir hayatnya, kakinya jangan menginjak tanah. Kemana saja dia pergi akan saya gendong, seperti ibu saya menggendong saya dulu. Kira-kiranya sudah cukup terima kasih saya, bakti saya terhadap ibu saya. Kata Rasulullah, masih jauh, tidak akan mencukupi, tidak akan memadai. Kenapa ya Rasulullah? Coba tanyakan kepada dirimu dan perhatikan kenyataannya. Ketika seorang ibu menggendong anaknya penuh harapan agar anaknya panjang umur, tetapi ketika satu saat ibunya sakit, apa yang diharapkan? Dan meskipun tidak ada harapan, sewaktu-waktu ada yang menanya, yang bagaimana ibu itu? Jawabannya apa? Ibu saya makan sudah sigat gedang asap gitu. Dianggapnya seperti gedang asap. Maksudnya jangankan ditekan, dengan angin sedikit saja bisa roboh. Ibu ketika anaknya sakit penuh harapan panjang umur, tapi ketika satu saat ibumu sakit, coba tanyakan dalam dirimu, irahanya emak teh paehna. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata itulah pengorbanan orang tua, terutama ibu. Wajar kalau penghargaan dalam Al-Quran terhadap ibu lebih penghargaan terhadap bapak. Barakallahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, hakul waladi ala walidihi, hak seorang anak yang menjadi kewajiban bapaknya, kewajiban ibunya, kewajiban orang tuanya. Yang pertama, an yuhsina asmahu, memberi nama yang baik. Yang kedua, yu'allimahul kitabata, mengajarkan bagaimana menulis. Wasibahata, dan mengajarkan berenang. Nah, inilah barangkali patonah kecerdikan seorang Rasul yang dibimbing oleh wahyu. Ketika membentuk seorang anak, mana skala prioritasnya? Apa yang didahulukan? Pembentukan anak itu, pembentukan manusia. Kalau seekor hewan dibentuk itu adalah agar terwujud fisik yang sehat dan kuat. Tetapi anak manusia bukan hanya fisik yang sehat dan kuat, tetapi yang paling utama sesuai dengan keberadaannya, yang harus lebih dibentuk adalah jiwanya. Makanya diungkapkan dengan ungkapan an yuhsina asmahu, beri nama yang baik. Kenapa? Apa hubungannya nama dengan kejiwaan? Dapat kita perhatikan, semiskin-miskinnya, sepakir-pakirnya ibu dan bapak, tetap akan penuh harapan dengan memberi nama yang baik. Penuh dengan harapan bahwa agar anaknya pada satu saat lebih baik keberadaannya daripada ibu dan bapak. Peperihin ku indung jeung ku bapa teu kaalaman sugan we ku anak maka alaman. Kenapa diberi nama-nama yang baik, tokoh-tokoh tertentu, dan tidak ada larangan? Dalam bahasa Al-Quran disebutnya tapaul. Kalau orang Sunda mengatakan nurut buat, sugan jeung sugan we, diberi ngaran anak ieu teh sesuai dengan namanya. Lahir anak diberi nama Abdullah. Semoga anak ini betul-betul jadi hamba Allah. Kenapa diberi nama Hasan? Mudah-mudahan anak ini adalah anak yang baik. Kenapa lahir anak perempuan diberi nama Maryam? Tapaul kepada yang punya Maryam pertama kali. Itulah an yuhsina asmahu, dibentuk jiwanya. Makanya jangan heran banyak anak yang merasa rendah diri karena namanya itu begitu jelek menurut pandangan lingkungan, sehingga ada seorang anak yang rendah diri tidak mau sekolah. Kenapa? Namanya begitu buruk di pandangan teman-temannya. Makanya sewaktu-waktu ada orang yang ganti nama, seperti orang yang naik haji itu, begitu pulang diganti namanya, tentu dengan tapaul harapan, semoga namanya itu adalah sesuai dengan keberadaan diri. Rasulullah pernah mengganti nama orang-orang tertentu. Ketika ada seorang perempuan ditanya oleh beliau, "Masmuki, siapa namamu?" "Asiyah." Rasulullah tersenyum, "Kok ada sahabatku namanya Asiyah?" Karena Asiyah berarti ahli maksiat, tukang durhaka. Ganti namamu, jangan Asiyah, Jamilah. Nah, inilah satu kenyataan an yuhsina asmahu. Yang kedua yang dibentuk itu adalah otaknya. Yu'allimahul kitabata, dibentuk perilakunya, dibentuk otaknya. Dan baru
prioritas yang terakhir, pembentukan fisik, diungkapkan dengan yu'allimahus sibahah, ajarkan kepada anak itu berenang. Inilah yang jadi tanda tanya bagi kita. Kok kenapa Rasulullah hidup dalam lingkungan padang pasir, tapi beliau mengatakan as-sibahah, ajarkan berenang kepada anak-anakku. Ternyata Rasulullah sudah memprediksi bahwa pada satu saat, sesuai dengan keberadaan, bahwa beliau diutus bukan hanya untuk orang Arab. Beliau diutus bukan hanya untuk daratan Arab. Satu saat Islam akan tersebar melintas lautan. Maka tentu Islam akan dibawa dan ditablegan oleh orang-orang yang menyeberang lautan, yang harus pindah berpandai berenang. Maka Rasul mengatakan wasibahat, ajarkan kepada anak-anakmu berenang. Dan menurut perkiraan kita, ternyata berenang adalah merupakan olahraga yang murah dan meriah, berbeda dengan olahraga-olahraga yang lainnya. Yang satu aktif, yang satu lagi pasif. Badminton, tangan kanan aktif, tangan kiri pasif. Kalau kita lihat bola sepak, kaki yang aktif, tangan tidak boleh aktif. Cukup kalau tangan aktif, ternyata itu adalah pelanggaran handsball. Demikian pula yang lain-lainnya. Tapi kalau berenang, semua anggota badan gerak, mulai dari kaki sampai tangan sampai ujung kepala. Inilah kenapa Rasulullah mengatakan wa yu'allimahul kitabata wasibahata, ajarkan berenang, ajarkan menulis, dan ajarkan pula berikan nama yang baik. Para hadirin, kenapa demikian? Inilah agar terjadi kesinambungan yang diharapkan. Kenapa? Karena mau tidak mau akan terjadi pergantian generasi. Pada satu saat ketika seseorang mengakhiri masa kehidupannya di dunia, maka yang akan mengikutinya itu adalah ada tiga hal. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua maluhu, hartanya. Yang ketiga adalah amaluhu. Tetapi kata Rasul, yarji usnani, yang dua akan kembali lagi, tidak ikut dia. Yang mana? Pertama ahluhu tidak ikut dia. Maluhu juga tidak ikut, akan kembali. Yang akan tetap bersama dia adalah amaluhu. Maka disinilah perlu terjadi kesinambungan. Kenapa? Karena ternyata dengan waktu yang relatif singkat, rasanya tidak memadai untuk menjadi ahli surga. Tidak mencukupi untuk menjadi ahli surga. Di sini perlu terjadi kesinambungan amal. Idza matal insanu, apabila seseorang manusia wafat, in qata'a amaluhu, putuslah amalnya. Kecuali ada tiga perkara yang tidak akan putus, tetap berkesinambungan. Di antaranya adalah waladin solihin yad'ulahu, anak soleh yang senantiasa mewujudkan dan mendoakan dirinya dengan mewujudkan kesolehan amal sebagai kesinambungan kesolehan amal ibu dan bapaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan dan kemampuan untuk mewujudkan generasi agar terjadi kesinambungan amal terhadap anak-anak kita, menyambungkan amal yang kita wujudkan sekarang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.